Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Surya Hapsari dengan NPM 2317051107 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video mengenai proses belajar saya, yaitu dari mata kuliah Teori Bahasa Otomata. Nah, disclaimer untuk belajar saya itu waktunya menggunakan waktu yang lebih lama daripada video ini dibuat. Jadi, karena video ini bersifat recap, jadi aslinya itu lebih lama belajarnya daripada video ini. Oke, sebelumnya saya mau share screen dulu. Nah, oke, kita, aku mau sedikit mengenalkan mengenai metode belajar yang digunakan itu seperti apa. Jadi, seperti ini. Disebut learning pyramid. Apa itu learning pyramid? Learning pyramid adalah konsep yang menggambarkan tingkat retensi informasi berdasarkan metode pembelajaran. Jadi, maksudnya itu kan kita kalau misalnya belajar tuh ada yang namanya dari membaca, dari mendengarkan, dari menonton film. Nah, di sini ada sebuah penelitian di mana average student retention rates, jadi rata-rata siswa dalam memahami itu dengan beberapa metode pembelajaran ini. Nah, biasanya saya itu untuk metode pembelajaran tuh mulai dari setelah dosen menjelaskan, saya elaborasi dengan reading, lalu audio visual, demonstrasi, diskusi, praktis, dan juga teach others. Nah, untuk teach others itu adalah hasil output dari video ini. Begitu. Jadi, kita bisa ke sini dulu ya. Kita bisa reading dulu nih. Readingnya itu kan 10%. Ya, terus sih, bentar. Ya, maaf. Jadi kita bisa readingnya itu mencari bahan ajar di internet. Nah, kita kan akan membahas mengenai pohon penurunan ini. Jadi coba kita bahas ya. Mohon maaf. Jadi, apa itu pohon penurunan? Dalam tata bahasa bebas konteks, bila pada tata bahasa reguler terdapat pembatasan pada ruas kanan atau hasil produksinya, maka tata bahasa bebas konteks, konteks free grammar itu selanjutnya kita sebut sebagai CFG, tidak terdapat pembatasan hasil produksinya pada aturan produksi A menghasilkan B. Jadi batasannya hanya ruas kiri A adalah sebuah simbol variabel. Contoh aturan produksi yang termasuk CFG adalah B menghasilkan C, D, F, G, lalu D menghasilkan B, C, D, E. Nah, seperti halnya pada tata bahasa reguler, sebuah tata bahasa bebas konteks adalah suatu cara yang menunjukkan bagaimana menghasilkan untai-untai dalam sebuah bahasa seperti kita ketahui pada saat menurunkan suatu string, simbol-simbol variabel akan mewakili bagian yang belum terturunkan dari string tersebut. Nah, kita bisa beralih ke, di sini ada parsing. Parsing adalah sebuah pohon tree adalah suatu graf terhubung tidak sirkular yang memiliki satu simpul node atau vertex yang disebut akar atau root. Nah, dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Gambar 8.1 memberikan contoh sebuah tree yang menguraikan kalimat dalam bahasa Inggris. The quick brown fox jumped over the lazy dog. Nah, sebentar.
The brown fox jumped over the lazy dog. Nah, pohon penurunan atau derivation tree part 3 berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Misalnya, terdapat tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi simbol awal S. Selanjutnya, di dalam bab ini digunakan sebagai simbol awal untuk tata bahasa bebas konteks adalah S. S menghasilkan AB, A menghasilkan AA atau A, B menghasilkan BB atau B. Akan kita gambarkan pohon penurunan untuk memperoleh untai AABBB. Pada pohon tersebut, simbol awal akan menjadi akar atau root setiap kali penurunan dipilih aturan produksi yang menuju ke solusi. Simbol-simbol variabel akan menjadi simpul-simpul yang mempunyai anak. Simpul-simpul yang tidak mempunyai anak akan menjadi simbol terminal. Kalau kita baca simbol terminal yang ada pada gambar di bawah ini, dari kiri ke kanan akan diperoleh untai AABB. AABBB. Ini adalah pohon penurunan untuk untai AABBB. Proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara berikut, yaitu penurunan terkiri leftmost derivation, simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu, penurunan tekanan rightmost derivation, simbol variabel tekanan yang diperluas terlebih dahulu. Misal terdapat tata bahasa bebas konteks sebagai berikut. S menghasilkan AAS atau A menghasilkan SBA atau BA. Untuk memperoleh untai AABBAA dari tata bahasa bebas konteks di atas, tanda arah panah ini bisa dibaca yaitu menurunkan. Dengan penurunan terkini, S menurunkan AAS, menurunkan ASBAS, menurunkan AABAS, menurunkan AABBAS, menurunkan AABBAA. Dengan penurunan tekanan S, menurunkan AAS, menurunkan AAA, menurunkan ASBAA, menurunkan ASBBAA, menurunkan AABBAA. Kita dapat melihat pohon penurunan pada gambar 8.3 di bawah ini. Meskipun proses penurunannya berbeda, namun akan tetap memiliki pohon penurunan yang sama. Ini adalah pohon penurunan untuk untai AABBAA. Biasanya, persoalan yang diberikan berkaitan dengan pohon penurunan adalah untuk mencari penurunan yang hasilnya menuju kepada suatu untai yang ditentukan. Dalam hal ini, perlu untuk melakukan percobaan pemilihan aturan produksi yang bisa menuju ke solusi. Misalkan sebuah tata bahasa bebas konteks memiliki aturan produksi sebagai berikut. S menuju AB, S menghasilkan AB atau BA, A menghasilkan A atau AS atau BAA, B menghasilkan B atau BS atau ABB. Pohon penurunan untuk memperoleh AAA, BBA, BBBA bisa dilihat pada gambar berikut nih. Ini adalah pohon penurunan untuk untai AAA, BB, AB, BBA. Sementara ambiguitas atau kedwiartian terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Misalkan terdapat tata bahasa bebas konteks S menuju A atau B, A menghasilkan A, B menghasilkan A. Untuk memperoleh untai A bisa terdapat dua cara penurunan berikut. S menghasilkan A, menghasilkan A. S menghasilkan B, menghasilkan A. Contoh lain terdapat tata bahasa bebas konteks S menghasilkan SBS atau SCS atau A. Kita bisa menurunkan untai ABACA dalam dua cara berikut ini. S menurunkan SDS, menurunkan SDSCS, menurunkan SDSCA, menurunkan SDACA, menurunkan ABACA. S menurunkan SCS, menurunkan SBSCS, menurunkan ABSCS, menurunkan ABACS, menurunkan ABACA. Ini adalah pohon penurunan untuk ABACA, dan ini adalah pohon penurunan untuk ABACA yang kedua.
Nah, dengan begini kita bisa melihat bahwa untuk untai yang sama, A, B, A, C, A, dapat dibuat pohon penurunan yang berbeda. Maka dapat dikatakan tata bahasa bebas konteks tersebut adalah ambigu. Jadi, untuk menunjukkan bahwa suatu tata bahasa bebas konteks ambigu bisa dilakukan dengan menemukan untai yang memungkinkan pembentukan lebih dari satu pohon penurunan. Ambiguitas dapat menimbulkan masalah pada bahasa-bahasa tertentu, baik bahasa alami maupun pada bahasa pemrograman. Bila suatu struktur bahasa memiliki lebih dari satu dekomposisi penurunan, dan susunannya akan menentukan arti, maka artinya menjadi ambigu. Oke, kita cari bahan ajaran lagi. Nah, coba kita ke sini mengenai tata bahasa bebas konteks pohon penurunan. Nah, di sini bahasa bebas konteks menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Bagian sintaks dalam suatu compiler kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks. CFG, CFG atau bahasa bebas konteks adalah sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Jadi, contohnya pada aturan produksi adalah A menghasilkan B. Batasannya hanyalah ruas kiri A adalah sebuah simbol variabel, sedangkan contoh aturan produksi yang termasuk CFG seperti ini. B menghasilkan CDEFD, D menghasilkan BCDE. Oke, kita beralih langsung ke parsing ya, karena tata bahasa bebas konteks CFG ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Terkait parsing, CFG menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Bagian sintaks dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks. Pohon penurunan dari Fashion Tree, Parse Tree berguna untuk menggambarkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Contohnya terdapat CFG dengan aturan produksi yaitu S menghasilkan AB, A menghasilkan AA atau A, B menghasilkan BB atau B. Maka jika kita ingin mencari gambar pohon penurunan sebagai untai AABBB, hasilnya berikut ini. AABBB. Proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut ini. Penurunan terkiri leftmost derivation, simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Penurunan tekanan rightmost derivation, simbol variabel tekanan yang diperluas terlebih dahulu. Misal tata bahasa sebagai berikut. S menghasilkan AAS atau A menghasilkan SBA atau BA untuk memperoleh untai AA, BB, AA. Dari tata bahasa di atas dilakukan dengan cara penurunan terkiri dan penurunan terkanan. Sebuah pohon atau tree adalah suatu graf terhubung tidak sirkular yang memiliki satu simpul node atau vertex tersebut akar root dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Pohon penurunan dari Fashion Tree atau Parse Tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Misal terdapat tata bahasa bebas konteks dengan aturan prefiksi, simbol awal S selanjutnya dalam bab ini digunakan sebagai simbol awal untuk tata bahasa bebas konteks adalah S. Proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara. Yang pertama, penurunan terkiri leftmost derivation, simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu.
Lalu penurunan tekanan, rightmost derivation, simbol variabel tekanan yang diperluas terlebih dahulu. Meskipun proses penurunannya berbeda, akan tetapi tetap memiliki proses penurunan yang sama. Nah, string yang harus dibangkitkan adalah BBA, BAA, BA. Dari mana? Dari pohon penurunan untuk memperoleh AAA, BB, AB, BBA. Selanjutnya, untuk latihan soal dua parsing diberikan S yang menghasilkan AB, A yang menghasilkan AA atau BB, B yang menghasilkan A atau SB. Maka string yang harus dibangkitkan adalah BAA, BAAB. Selanjutnya, latihan soal yang ketiga. A menghasilkan SA atau AAB atau A, B menghasilkan SB atau BBA atau B. String yang harus dibangkitkan adalah BBAA, AA, A, BB. Ambiguitas sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu yang terkait dengan terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu nilai. Oke, selanjutnya kita akan beralih dari contoh soal ini cukup banyak. Di sini terdapat YouTube-nya. Sayang sekali videonya sudah tidak tersedia. Jadi kita coba mencari saja di internet pohon penurunan. Nah, di sini ada akan tonton eh, dari hmm, bertentang teaching learning Korean. Oke, pohon penurunan dalam tata bahasa konteks parsing dan ambiguity. Pada tata bahasa bebas konteks, pada aturan produksi alfa menghasilkan beta, maka batasan hanyalah ruas kiri alfa adalah sebuah simbol variabel. Contoh aturan produksi yang termasuk CFG adalah D, konteks programmer adalah D menghasilkan CDEFG, lalu D menghasilkan DCDE. Selanjutnya dari untai tersebut, kita beralih ke parsing. Sebuah pohon atau tree adalah suatu graf terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul, knot, atau vertex, disebut akar atau root, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Pohon penurunan, derivation tree, parse tree, berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Nah, misal terdapat tata bahasa dengan aturan produksi berikut. Nah, S menghasilkan A variabel, B variabel. A variabel menghasilkan Nah, setelah kita mendapatkan turunannya dari variabel A dan B, kita akan menggambarkan pohon penurunan untuk memperoleh untai AA, D, B, B. Pada pohon penurunan tersebut, simbol awal akan menjadi akar atau root. Selanjutnya akan diperoleh yaitu pohon penurunan seperti ini. Bisa dilihat secara seksama. Bisa mengikuti, sebentar. Anda bisa mengikuti
panah berikut sebagai panduan Anda dalam memahami bagaimana parsing ini berlaku untuk untai AA, B, B, B. Silakan disimak. Nah, proses penurunan atau parsing ini bisa dilakukan dengan cara penurunan terkiri, leftmost derivation, simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu, lalu penurunan terkanan, rightmost derivation, simbol variabel terkanan yang diperluas terlebih dahulu. Selanjutnya, 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 oke. Misalkan terdapat tata bahasa bebas konteks berikut. S menuju A terminal A variabel S atau A terminal. Lalu ada A menghasilkan S variabel, B variabel A variabel, atau B terminal A terminal. Untuk memperoleh untai AA, BB, AA dari tata bahasa bebas konteks di atas, panah tersebut akan bisa dibaca menurunkan. Kita coba penurunan terkiri. Anda bisa melihat video ini, melihat panahnya, dan disaksikan secara seksama sebagai panduan. Saya ulangi. Nah,
Hmm. Maka sudah ya untuk menjawab A A B B A A. Kita bisa lanjut ke ambiguitas. Ambiguitas atau artian terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh untai. S menurunkan A variabel atau B variabel. A variabel menurunkan A, B variabel menurunkan A. Terminal. Nah, dari sini kan sudah terlihat kalau ini menghasilkan yang sama. Untuk untai A bisa terdapat dua cara penurunan. Yang pertama S menurunkan A variabel menurunkan A, S menurunkan B variabel menurunkan A. Contoh lain jika S menurunkan SDS atau SCS atau A. Untuk untai A bisa terdapat dua cara penurunan seperti ini. Oke, kita kasih dari sini atau perlu waktu? Boleh. Oke, sepertinya sudah cukup. Kita bisa beralih ke page selanjutnya. Nah, ini adalah penurunan dari kanan dan penurunan dari kiri terhadap untai yang akan menghasilkan A. Nah, di sini penurunan kanan dan penurunan kiri ini apa ya, ambiguitas. Karena di sini penurunan kanan itu sama aja. Ringnya AAA dan penurunan kiri itu ringnya sama AAA. Meskipun di sini ini adalah B dan ini adalah C, tapi hasilnya sama. Dan ini ambigu ya. Ini kan berbeda penurunannya, tapi hasilnya sama. Jadi untuk menunjukkan bahwa suatu tata bahasa bebas konteks bisa melakukan penurunan untai yang memungkinkan pembentukan lebih dari satu pohon untai. Ini kan bisa menimbulkan masalah yaitu bahasa tertentu, misalnya bahasa pemrograman ataupun bahasa alami gitu. Ini adalah sumber bacaan yang bisa dibaca dari bahasa dan otomata yang ditulis oleh Utbirar Tatmo Utbirar Tatmo. Lalu ada teori bahasa otomata oleh John E. Hopcroft. Lalu ada dari bahasa otomata yang ditulis oleh beberapa penulis, yaitu Irwan Sofia, John E. Hopcroft, Wajib Ma'wani, Jeffrey de Ullman. Seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan beralih ke learning piramid audiovisual telah terselesaikan, yaitu kita menonton video YouTube. Lalu demonstrasi. Demonstrasi ini dimaksudkan adalah untuk apa? Kita melihat solving problem yang dilakukan oleh orang lain. Maka audio visual dan demonstrasi ini sudah sepakat, tadi kita sudah menonton bersama dan memecahkan masalahnya bersama dari menonton tersebut. Jadi selanjutnya adalah diskusi. Diskusi ini sudah dilakukan bersama teman-teman. Namun untuk selanjutnya akan dilakukan dengan AI sebagai virtual assistant body yang siap membantu brainstorming dari pembelajaran mata kuliah. Kita bisa buka dengan ChatGPT. Hmm. Hmm. Kita akan membahas terkait pola penurunan. Hmm.
Pohon kemudian. Betul-betul juga sekarang menerapkan fitur, yaitu kita bisa berbicara langsung dengan bot AI. Oke, what is first tree or pohon penurunan? Well, we're gonna discussion in English and Indonesian. So, in English, for the explanation, a parse tree is also known as a derivation tree, is a tree structure that represents the syntactic structure of a string according to a grammar. It shows how a start symbol from a grammar can be transformed into the string by following the production rules step by step. Yang artinya pohon penurunan atau dikenal juga sebagai parse tree adalah struktur berbentuk pohon yang menggambarkan struktur sintaksis suatu string berdasarkan tata bahasa atau grammar. Pohon ini menunjukkan bagaimana simbol awal dari tata bahasa bisa diubah menjadi string menggunakan aturan produksi secara bertahap. Selanjutnya, components of a parse tree. There is four components. First, with note, the starting symbol of the grammar, usually S. Node akar, simbol awal tata bahasa biasanya S. Second, internal nodes, non-terminal symbols that expand into other symbols based on production rules. Simbol non-terminal yang menghasilkan simbol lain berdasarkan aturan produksi disebut node internal. The third, loop nodes, terminal symbols or actual values of the language. Example, numbers, letters, and operators. Node daun adalah simbol terminal atau nilai aktual dalam bahasa tersebut, misalnya angka, huruf, atau operator. The last is edges. Edges is connect nodes to represent the application of a production rule. Garis penghubung adalah yang menghubungkan node untuk menunjukkan penerapan aturan produksi. For applications in daily life, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Programming language parsing. When you write code, compilers use parse traits to validate syntax. For example, in an if statement, the compiler checks whether it's correctly structured. Example, if condition and action. Parsing dalam bahasa pemrograman. Saat menulis kode, compiler menggunakan sebentar, saya menulis. Oke,
Jadi untuk apa namanya tadi mesin pemer apa namanya tadi ah saat menulis kode, compiler menggunakan bahan penurunan untuk memvalidasi sintaks. Contohnya dalam pernyataan if, compiler mengecek apakah strukturnya benar. Misal if kondisi lalu aksi. The second is for the search engines. Foresters also help search engines understand the structure of a user query. For example, breaking restaurants near me into keywords, modifiers, and action. Mesin pencari, pohon penurunan membantu mesin pencari memahami struktur query pengguna. Contohnya memecah restoran dekat saya menjadi kata kunci pengubah dan tindakan. And then spelling and grammar checkers. Applications like Grammarly use parse trees to analyze sentence structures and ensure proper grammar. Pemeriksa tata bahasa dan ejaan, aplikasi seperti Grammarly menggunakan pohon penurunan untuk menganalisis struktur kalimat dan memastikan tata bahasa yang benar. Selanjutnya, Natural Language Processing (NLP) is usually used in chatbots and voice assistants to understand the intent and structure of user input. So, pemrosesan bahasa alami (NLP) digunakan dalam chatbot dan asisten suara untuk memahami maksud dan struktur maksud pengguna, masukan dari pengguna. The last is for expressions evaluation in calculators. When you input 2 plus 3 multiply 4, the calculator builds a parse tree to respect operator precedence, ensuring multiplication happens before addition. So, evaluasi ekspresi di kalkulator ketika kita memasukkan 2 plus 3 dikali 4. Maka kalkulator membangun pohon penurunan untuk menghormati urutan operasi, memastikan perkalian dilakukan sebelum penjumlahan. Lalu parse tree, and we've got an example. For the parse tree example, given a grammar is as verified a terminal as variable and b terminal or epsilon. For the string AABD, the parse tree kind of looks like this. Okay, so that's our last of the discussion. For the contoh, untuk contoh pohon penurunan seperti ini, diberikan tata bahasa, dan untuk string AABD, pohon penurunannya seperti ini. Okay, for the discussion is complete, is finished, are finished. Oke, karena kita sudah melewati berbagai piramid dari learning pyramid ini, karena kan tadi kita sudah attending the lecture, sudah masuk perkuliahan, lalu kita lanjut reading, lalu kita lanjut menonton audiovisual, demonstrasi, dan juga diskusi, serta praktis doing, yaitu aku sudah mengerjakan prakteknya. Ini mungkin untuk teman-teman yang mau melihat atau membahas gitu ya, boleh ini boleh aku kasih waktu mungkin satu soal itu sekitar 2 menit ya untuk teman-teman. Ini oke, 2 menit sepertinya cukup ya. Oke, aku izin untuk open dulu.
Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Bisa di ini untuk waktunya sama 2 menit juga. Silakan teman-teman bisa gunakan waktunya untuk dengan seksam. Oke, lanjut ke soal nomor 3 ya. Bisa dilihat di sini kali ya waktunya. Untuk soal nomor 3 ini, harus seperti itu. Sebentar. Nah, silakan untuk soal nomor 3.
Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 4. Ini udah kelihatan sih. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada teman-teman yang begitu waktu tambahan juga. Jadi bisa disimak ya. Yang soal nomor 4 waktunya juga sama, 2 jam juga. Oke. 2 menit, 2 menit. Kok 2 jam? Oke, baik. Untuk latihan ini sudah selesai ya. Kita stop share dulu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proses belajar saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jika ada kesalahan maupun kekeliruan boleh banget di-share di kolom komentar yang hmm, kesalahannya maupun koreksinya seperti itu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Hmm, Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.